Smart friend. Kamu kenapa sih kelihatannya nggak fokus banget? Harus fokus dong, kita kan harus menyapa teman-teman semua. Ya nih, tadi aku kelupaan salam sama orang tua karena aku terburu-buru nih karena ojolnya udah datang. Yaudah, lain kali harus salam dulu ya sebelum pergi walaupun terburu-buru. Yaudah, yuk diulangi lagi jargonnya. Oke. Smart Friend Ramadan 2022, Ramadan jadi asik asik. bareng Bina Warga. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Aku Fitria dan partner aku. Aura Ayla Rasati. Ngomong-ngomong, tadi kita bahas salam sama orang tua nih. Menurut kamu gimana nih? Seberapa pentingnya tata krama kepada orang tua tuh? Ya kayak yang tadi aku bilang di awal, sangat penting ya karena kan biar orang tua kita nggak cemas mencari kita gitu. Ya juga sih. Dan buat keselamatan juga kan di jalannya. Iya. Oh ya teman-teman, di sini juga kita nggak sendirian loh. Di sini juga ada Pak Haji. Halo Pak Haji yang gemoy. Halo, gemoy banget ya. Gimana nih Pak Haji kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Tadi dengar-dengar kita kita ngobrolin tentang salam kepada orang tua ya. Iya. Ya, penting banget ya itu. Saya dengar untuk keselamatan kitanya, untuk menjaga agar orang tua kita gak khawatir mungkin. Tapi kalau ngomong-ngomong soal salam nih, berarti kita harus punya tata krama yang baik dong kepada orang tua, betul gak? Betul dong. Ya, tapi kayaknya kalau saya pikir, tata krama buat ke orang tua itu kayaknya bukan cuma salam deh. Oke. Kalau misalkan kita belajar bareng tentang tata krama kepada orang tua, gimana, setuju? Setuju? Setuju. Siap. Oke. Untuk kedepannya kita mungkin kita bakal ngobrol sama yang lebih berpengalaman, lebih berilmu daripada kita. Kita kenalin juga ada Ibu Neng Iis. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ini teh? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ibu. Pak Haji sehat. Alhamdulillah Ibu. Gimana sehat Aura sama Fitri sehat ya? Alhamdulillah sehat. Gimana keadaan Ibu juga? Alhamdulillah luar biasa hari ini ya. Ya Ibu, kita tadi lagi ngobrol nih soal ada salam tentang orang tua. Tapi kalau kita pikir soal tata krama kepada orang tua itu bukan cuma tentang salam dong ya Bu. Iya betul. Nah, kira-kira kalau menurut Ibu apa sih sebagai kita kaula muda nih Bu, tata krama yang harus kita punya atau ada apa aja yang harus kita punya kepada orang tua itu seperti apa sih Bu? Oke, untuk menjawab pertanyaannya nih ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita bicara tentang orang tua. Berarti kan seseorang atau orang tua itu berarti kan dua orang, ayah dan ibu atau bunda atau papa manggilnya apapun itu, mereka itu adalah dua orang manusia yang Allah kirimkan itu sebagai malaikatnya Allah buat ngelindungin diri kita gitu. Nah dari orang tua ini kita belajar banyak hal, dari yang awalnya tidak bisa bicara, yang awalnya nggak bisa makan dengan tangan sendiri, yang awalnya nggak bisa baca nulis, apalagi orang tua yang yang bisa mengajari kita membaca Al-Quran, itu kan sangat luar biasa. Betul. Nah berbicara tentang orang tua, jelas yang namanya orang tua, jangankan ke orang tua, ke orang yang lebih tua saja kita itu harus punya adab, harus punya perilaku yang baik atau tata krama. Nah apa aja adab-adabnya terhadap orang tua itu sudah ada, sudah Allah gariskan atau sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran juga, bahwa berperilaku baik terhadap orang tua itu ada dalam surat Al-Luqman ayat 15, di mana di sana dalam ayatnya itu kita berbuat baik kepada orang tua salah satunya adalah harus mematuhi peraturan atau mematuhi perkataan orang tua, selama yang dipatuhinya atau perintah orang tua itu adalah sesuai dengan syariat Islam atau sesuai dengan syariat agama gitu. Karena
mungkin saja baik, mungkin saja itu tidak melanggar, tetapi mungkin tidak benar gitu. Nah, jadi yang paling utama adab yang harus kita lakukan terhadap orang tua itu adalah mematuhi perintahnya, jangan melanggar, karena kalau kita tidak mematuhi berarti itu haram hukumnya, kita sudah durhaka berarti ya hukumnya kalau misalkan tidak mematuhinya gitu. Itu ada dalam surat Al-Luqman ayat 15, nanti boleh dilihat deh dia di Al-Quran. Kemudian ada juga dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 juga, di sana wa wasoinal insan, katanya wahai manusia berbuat baiklah kepada orang tuamu. Bahkan di dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Tirmizi itu beliau mengatakan bahwa kata Rasulullah, ridhonya Allah itu ada pada ridho orang tua dan murkanya Allah itu ada pada murka orang tua. Jadi kita mau deket sama Allah bagaimana kalau sama orang tua aja kita jauh gitu. Jadi kalau kita sudah sangat dekat dengan orang tua, sangat diridhoi sama orang tua, maka ridho Allah udah pasti ada buat kita gitu. Oh gitu ya Bu, banyak hal ya Bu, bukan cuma salam dong ya betul, berarti. bukan salam itu hanya salah satu caranya, Salah satu hanya cara, salah betul, satu ya, Bu. caranya gitu. Tapi kita lihat nih Bu, teman-teman kita nih ada Aura sama Fitri ini kayaknya ada yang mau ditanyain nih Bu soal tata krama atau adab kepada orang tua ini. Coba gimana tadi, ada yang mau ditanya? Atau mungkin punya pengalaman mungkin ya yang pengen di-share gitu ke teman-temannya juga, semuanya mungkin pernah melakukan hal yang sama. Boleh deh kita sharing aja. Nah Bu, saya masih bingung sih sebenarnya. Waktu mau masuk ke sholat, Iya, itu kan kita sebagai umat muslim kan harus melaksanakannya. Iya, betul betul. Waktu kita ngelaksanain sholat, tiba-tiba orang tua kita manggil kita nih, atau buat nyuruh kita beli suatu barang. Iya, Nah, iya betul. Sebagai kita seorang anak yang apa sih namanya tuh? Yang harus yang dilakukan harus- duluan mungkin Iya. gitu ya. Itu yang harus didulukan tuh yang mana dulu, sedangkan dua-duanya itu kan wajib. Oh. Nah, itu bagus ya pertanyaannya, dan mungkin di rumah juga ya, adik-adik di rumah, teman semuanya di rumah juga mungkin pernah mengalami, ibu juga pernah mengalaminya juga. Jadi ketika mau sholat atau ketika sedang sholat ternyata orang tua memanggil saja, jangan memanggil meneng atau apa panggilnya ade atau teteh atau apa, itu memanggil. Nah, dalam salah satu riwayat dalam hadis Rasulullah itu dikatakan bahwa jika orang tua memanggil maka kita sahut dulu panggilannya. Apalagi belum sholat, ini baru mau, ibaratnya kita tuh baru istilahnya tuh baru pakai mukena, baru udah mau niat tapi belum gitu, belum punya belum dalam rokaat sholat belum, maka jangan dulu sholatnya, samperin dulu mamahnya. Ketika ibu atau ayah memanggil, khususnya ibu memanggil, menyuruh untuk membeli barang keluar, maka katakan dengan sangat sopan, dengan sangat baik, mah maaf ya sholat dulu, nanti setelah sholat ade mau langsung beliin gitu. Tapi jangan sampai yang apa sih mama ini baru juga mau sholat udah nyuruh-nyuruh. Nah itu mah udah pasti nggak boleh, karena itu udah dosa gitu ya. Padahal kita sebetulnya mau sholat, tapi karena ke orang tua membentak, apalagi melebihi tinggi suara orang tua, itu jelas tidak boleh. Jadi laksanakan sahut dulu panggilan orang tua, kemudian laksanakan sholat, atau ketika sholat beri tanda bahwa kita itu sedang sholat dengan mengucapkan takbir. Misalkan lagi sholat nih rakaat pertama, mama manggil, kita udah sholat, ini nggak mungkin nih batal atau manggil gimana ya, kasih kode Allahu Akbar dengan suara yang keras, kasih kode Allahu Akbar. Nah mama paham, oh iya lagi sholat ya, gitu ya caranya. Mungkin bisa membantu. Ya. Mungkin dari Aura mungkin Anda mau tanya lagi, Jo? Iya ada nih, kayak kan ada nih banyak yang kayak peribahasa orang tua tidak boleh dibantah, merasa selalu benar. Itu dilihat dari sisi agama Islam itu bagaimana gitu. Nah mungkin ada ya sebagian orang tua di rumah kita yang merasa bahwa apapun yang saya katakan, apapun yang saya aturkan di dalam rumah itu harus dilaksanakan sama anak-anak. Atau bahkan mungkin anak-anaknya ini kurang setuju dengan keputusan orang tua tetapi tidak berani melawan, karena dalam mindset si anak atau ibu pribadi kadang suka punya mindset bahwa ya saya nggak mau melakukan ini tapi kok dipaksa, tapi kalau saya melanggar atau saya membantah itu saya jadi durhaka kesannya.
Nah, dalam hal itu harus banyak-banyak kita tuh banyak-banyak bersyukur, itu nomor satunya. Bersyukur dulu deh sama Allah, ya Allah terima kasih saya ini udah masih dikasih orang tua yang utuh. Ada mama, ada ayah. Dan di luar sana belum tentu punya dua-duanya. Itu satu. Biar kita hatinya itu tidak, kalau bahasa Sunda itu ya nggak murukusunu gitu, nggak kesal, nggak kehel sama orang tua. Karena udah ditanemin syukur dulu ke Allah, saya masih dikasih orang tua yang lengkap. Yang kedua, ketika orang tua merasa selalu benar dan kita salah, maka ada waktu-waktu tertentu di mana kita bisa berdiskusi sama orang tua. Berdiskusinya dalam hal apa? Misal mau sholat duhur, adzan duhur, mah pas sholat duhur bareng yuk berjamaah. Misalkan tuh maghrib, papahnya ke masjid, kita berjamaah sama mama. Mas sholat duhur berjamaah yuk, atau sholat maghrib berjamaah yuk. Sholat berjamaah, setelah berdoa, zikir, kita bilang ke mama, ma boleh ngobrol sesuatu nggak? Saya mau ada yang didiskusiin, boleh nggak ya ngobrol gitu. Nah di saat-saat itu kan udah tenang ya, pikiran udah tenang, hati udah tenang, udah pasti orang tua akan menerima dengan sangat baik. Begitu. Kemudian di sana kita ngobrol dengan baik, dengan suara yang lembut, dengan bicara yang paling halus terhadap orang tua, bahwa mas saya nggak setuju dengan ini, boleh nggak ada begini, mas saya nggak setuju dengan itu, boleh nggak ada gitu, boleh nggak melakukan yang lain. Tapi ada nggak mau kalau mamah nggak setuju, ada mau, ada yang ngelakuin apa yang mamah mau, mamahnya ridho gitu, ada yang melakukan apapun mamah ridho gitu, bilang gitu ke orang tuanya. Maka nanti orang tua kan akan dulu, meskipun mungkin pada saat itu beliau orang tua kita itu akan yang enggak pokoknya harus begitu deh, enggak gitu mungkin. Tapi kan nanti ketika udah mulai reda emosinya atau mamahnya udah mulai dingin gitu ya hatinya atau pikirannya, nah baru mulai kepahami, oh iya anak saya pengen gini, oh deh boleh deh. Nah mungkin begitu. Karena kenapa kalau punya kekesalan sama orang tua, punya rasa tidak nyaman dengan orang tua, kita harus banyak-banyak memaafkan. Apalagi orang tua kita ini misalkan ya mamah-mamahnya masih muda, mungkin tidak ada waktu untuk belajar tentang bagaimana mendidik anak dan lain sebagainya, karena keburu punya anak. Akhirnya mamah orang tua kita nggak sempat belajar dulu, sehingga dia merasa sebagai orang yang lebih tua punya kendali, padahal mungkin seharusnya tidak begitu. Seharusnya saling, antara ibu sama anak saling. Tapi ya di situ kita harus bersyukur dulu, kemudian memaafkan apapun yang orang tua kita lakukan. Yang terpenting itu adalah laksanakan kewajiban kita. Kewajiban kita adalah mentaati orang tua. Masalah kita dapat haknya itu berarti urusan Allah. Gitu. Masya Allah ya Bu. Seperti itu ya Bu. Gimana, masih ada yang mau tanyain mungkin? Kayaknya cukup deh, cukup ya. Berbobot ya. Iya, berbobot ya Bu. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah Ibu, gini kita bisa dapat banyak pencerahan Ibu, gimana cara kita untuk ada tata krama atau adab kita kepada orang tua kita nih Bu. Iya, betul. Oke. Mungkin boleh dibalikan lagi langsung aja. Terima kasih kepada Ibu yang untuk materinya dan kepada Pak Aji yang udah membantu kita. Ya, sama-sama. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah menonton podcast kali ini. Kita Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semat Ramadan 2022, Ramadan jadi asik bareng Bina Warga.